warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi washabbihi ajmain. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak-bapak jemaah salat subuh Masjid Al-Madinah yang insyaallah dirahmati Allah. Pertama-tama dan yang paling utama, marilah kita selalu panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang mana sampai pada pagi hari ini kita masih dilimpahkan beribu-ribu nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala yang kita tidak mungkin bisa menghitungnya. Di antaranya kita masih dilimpahkan nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan dan juga nikmat kesempatan, sehingga pada pagi hari ini kita masih bisa bersama-sama melaksanakan sholat subuh berjamaah di Masjid Al-Madinah yang kita cintai ini. Semoga apa yang telah kita lakukan dan apa yang akan kita lakukan merupakan amal soleh yang kelak akan memberatkan timbangan kebaikan di yaumil mizan nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada junjungan kita yaitu Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan juga para pengikutnya, dan mudah-mudahan kelak kita diakui sebagai umat Nabi Muhammad SAW yang layak mendapatkan syafaat yaumil qiyamah nanti. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak jemaah Masjid Al-Madinah yang dirahmati Allah, untuk pada pagi hari ini yang berkesempatan memberikan tausiah yaitu guru kita Bapak Ustaz Ali Ahmed. Alhamdulillah beliau sudah hadir di tengah-tengah kita. Nanti akan memberikan tausiahnya sampai pada waktu syuruk, dan seperti biasa di akhir sesi ada tanya jawab. Barangkali bapak-bapak ada yang ingin ditanyakan atau ingin menambahkan, dipersilakan di sesi tanya jawab nanti. Baik, untuk memulai acara pada pagi hari ini, mari kita baca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu kepada guru kita Bapak Ustaz Ali Ahmed, dipersilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Salatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumil qiyamah. Wa bi sadri wa yassir li amri wa qulatan min lisani yafqahu qawli wa bi zidni ilma warzuqni rahmah. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antas samiul 'alim. Bapak jemaah Masjid Madinah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pertama-tama mari kita panjatkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada pagi hari ini Allah memberikan kita kenikmatan mengenalkan iman Islam kita sehingga kita mudah untuk melaksanakan panggilan Allah di pagi hari ini, sehingga kita bisa menunaikan ibadah salat subuh berjamaah di masjid dengan segala keutamaan yang Allah berikan kepada orang-orang yang bisa melaksanakannya. Dan juga dilanjutkan dengan bahasan mengenai tafsir surat Al-Haqqah yang insyaallah pada
saya sampaikan di bagian kedua ini yang saya ambil dari tafsir Ibnu Katsir. Mohon maaf, ini laptop kenapa ya? Alhamdulillah, itu kata yang harus sering kita ucapkan sebagai syukur kita dengan segala kondisi yang Allah berikan, yang Allah takdirkan kepada kita. Kita senantiasa mengucapkan rasa syukur, alhamdulillah, ala kulli hal, bi ni'mati tati sholihat. Ya, semoga kita adalah orang-orang yang menjadi orang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan orang-orang yang salawat dan salam kita curahkan kepada junjungan Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga para sahabatnya hingga yaumil akhir nanti. Sambil menunggu mungkin saya bacakan di surat Al-Haqqah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Al-Haqqah mal-Haqqah wa ma adraka mal-Haqqah kadzabat Thamud wa 'adun bil-qari'ah fa amma Thamud fa uhliku bit-taghiyah wa amma 'adun fa uhliku صرصر عاتية سخرها عليهم 7 ليال و8 أيام حسوما فترى القوم فيها صرعى كأنهم أعجاز نخل خاوية فهل ترى لهم من باقية وجاء فرعون ومن والمؤتفكات بالخاطئة فعصوا رسول ربهم فأخذهم أخذة رابية إنا لما طغى الماء حملناكم في الجارية لنجعلها لكم تذكرة وتعيها أذن واعية فإذا نفخ في الصور نفخة واحدة وحملت الأرض والجبال فدكتا دكة واحدة فيومئذ وقعت الواقعة وانشقت السماء فهي يومئذ واهية والملك على ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ 8 يومئذ تعرضون لا تخفى منكم خافية فأما من أوتي كتابه بيمينه فيقول هاؤم اقرءوا كتابيه إني ظننت أني ملاق حسابيه فهو في عيشة راضية في جنة عالية قطوفها دانية كلوا واشربوا هنيئا بما أسلفتم في الأيام الخالية. Sallallahu alaihi yang saya bacakan adalah surat Al-Haqqah dari ayat 1 sampai ayat 2. Dari ayat 1 sampai ayat 24. Dari ayat 1 sampai 24 itu ada 3 bagian pikiran ya. Pertama dari ayat 1 sampai ayat 13 kemudian nanti 14 sampai ayat 18, kemudian ayat 19 sampai ayat 28. InsyaAllah kita akan lanjutkan pembahasan kita di surat Al-Haqqah ini dari ayat 14 sampai ayat 24.
Surat Al-Haqqah, ya, surat Al-Haqqah seperti yang seperti surat-surat yang lainnya yang membahas terkait hari kiamat. Al-Haqqah itu dimaknai dengan hari kiamat, dan surat ini termasuk surat Makkiyah, ya, surat Makkiyah, karena di sini sudah sangat jelas sekali terkait dengan pembahasan hari kiamat, pembalasan hari kiamat, yang mana kebanyakan keyakinan orang-orang Quraisy itu tidak meyakini adanya hari kiamat. Ya. Di sini dijelaskan juga sampai diulang sampai 2 kali Al-Haqqah seperti Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Di surat Al-Haqqah mirip sekali dengan surat Al-Qari'ah di 30 juga terkait dengan hari kiamat. Tadi hari kiamat. Dan di sini juga membahas tentang hari kiamat. Sampai-sampai di ayat ketiga umma adraka mal-Haqqah. Ini saya lagi cari dulu sama materinya ada di WA saya lupa. Udah di-download tapi enggak nongol saya. Sambil menunggu lah ya. Maaf nih, ada sedikit. Di surat Al-Haqqah ya, wa ma adraka mal-Haqqah, itu juga sama dengan wa ma adraka mal-Qari'ah di surat Al-Qari'ah. Nah, di awal-awal surat Al-Haqqah itu membahas terkait dengan kaum Tsamud, kaum 'Ad, dan kaum wal muttafiqati ahwa. Bahwa syamara itu di surah Al-Masyarah di surat surat Qaf ya, surat Qaf terkait dengan orang-orang muttafiqat. Kalau kaum Tsamud sudah kita bahas di 30 banyak sekali terkait dengan kaum Tsamud. Semua dari najabus sambil ya, atau di surat Asy-Syams atau di surat lain yang kaum Tsamud yang Allah binasakan karena bitaghyah ya, karena perbuatan mereka ya, terkait dengan membunuh sapinya Nabi Saleh ya, kaum Tsamud ya, Allah binasakan bitaghyah dengan fa'uhliqu bit-taghiyah, ya, dibinasakan bit-taghiyah dengan suara yang sangat keras sekali membuat mereka hancur. Ya. Kemudian kaum 'Ad seperti kita ketahui di sini bahkan sangat jelas sekali wasakhara 'alaihim sab'a layalin wa thamaniyata ayyamin husuma. Kaum 'Ad dihancurkan oleh angin yang kuat dingin sampai mengeluarkan isi-isi di dalam bangunan, di dalam rumah-rumah dikeluarkan semua selama 8 hari 7 malam 8 hari muter-muter terus. Selama itulah orang-orang kaum 'Ad dibinasakan. Bahkan di sini sangat jelas ya. Ka'annahum a'jazu nakhrin khawiyah. Ya. Sampai mereka seperti apa? Nakhlun itu pokok kurma, batang kurma yang mereka jatuh, dan ketika jatuh seperti kurma yang di dalamnya itu kosong, hancur. Nah itu azab yang Allah berikan kepada kaum 'Ad. Bahkan di situ disebutkan di tafsirnya, di tafsir itu sampai-sampai tidak ada yang tersisa dari kaum 'Ad. Ini kaum Tsamud dan kaum 'Ad yang sudah kita jelaskan itu adalah kaumnya orang Arab. Beda dengan wal muttafiqat. Wal muttafiqat itu kaum Sodom yang dikunjungi balikan. Wal muttafiqat ada berapa kota? Ada yang mengatakan sampai 3-5 kota yang Allah juga balikan di orang-orang wal muttafiqat. Dan ini kisah-kisah ini memberikan gambaran kepada orang Quraisy bahwa orang-orang yang mendurhakai pertama nabinya, yang kedua mendurhakai adanya adanya hari kiamat, ya, akan dibinasakan seperti halnya
orang-orang kaum Samud dan kaum Ad dan orang-orang mutafikan, mereka dibinasakan dan tidak ada yang tersisa. Dan orang-orang Arab Quraisy itu mereka tahu sekali tentang kaum Ad, kaum Samud. Mereka dapat cerita-cerita dari dulu dongeng-dongeng, punya kalau kita sebut dongeng. Itu mereka mengetahui hal itu. Oh, kaum Ad dulu. Makanya kaum Ad dan kaum Samud dalam sejarah Arab disebut bahwa mereka adalah kaum Arab ba'idah. Ba'idah itu ba'idun, Arab yang jauh sekali. Ya, yang mereka Allah binasakan dan tanpa tersisa satu pun. Ini bukan lagi ayat. Jalan ini ke bawah. Oke. Kemudian Allah binasakan mereka. Allah berikan pemisalan kepada orang Quraisy bahwa orang-orang yang terdahulu juga Allah binasakan. Dan bagi Allah terhadap orang Quraisy itu sangat mudah dibandingkan kaum Samud yang mana mereka membuat bangunan-bangunan dari bukit-bukit yang dipahat menjadi rumah, atau kaum Ad yang rumah mereka dari batu-batu yang besar dan tinggi dan terkenal dengan kekuatan orang-orang kaum Ad. Sedangkan orang Quraisy itu enggak sebesar yang enggak sekuat dan sehebat kaum Ad dan Samud, dan Allah sangat mudah bagi mereka. Ya. Karena apa? Pertama orang-orang Quraisy, orang-orang Arab Quraisy terutama, karena ayat ini dulu di kota Mekah yang mana mukhatab itu orang yang diajak bicara, yang mendapatkan ayat ini adalah orang Quraisy yang mereka tidak percaya kenabian Rasulullah. Kemudian yang kedua, mereka tidak mempercayai tentang hari kiamat. Ya. Karena apa? Ada konsekuensi logis ketika kita mengetahui adanya hari kiamat. Ya. Yang pertama adalah mungkin hari kiamat berarti dunia ini jangan selamanya. Ada titik ulangnya, ada titik hancurnya. Kemudian kalau ada hari kiamat berarti nanti ada ahli pembalasan. Tidak berhenti di situ. Ada kehidupan setelahnya, mau neraka atau akhirat, yang mana sebelumnya juga dibahas terkait dengan yaumul hisab, dihisab dulu. Ya, nanti akan saya jelaskan penghisaban terkait dengan mereka yang akan alami. Ini bagian yang pertama. Bagian pertama di surat Al-Haqqah terkait dengan kaum yang akan ditambah lagi wajah Fir'aun wa min qablahu ya. Allah juga memperingatkan kaum Quraisy dalam surat terkait dengan Fir'aun. Mereka dapat kabar dari mana? Dari orang-orang Yahudi yang ada di Madinah. Mereka juga dapat kabar dari orang Yahudi Nasara yang ada di Syam, karena mereka perdagangannya sampai di Syam. Ya. Ketika di Syam mereka dapat dengar cerita-cerita dari mereka bahwa mereka adalah kaum Bani Israel yang eksodus dari dari kejaran Fir'aun kemudian ke Baitul Maqdis. Ya. Mereka dapat kabar seperti itu. Kami adalah orang-orang Bani Israel yang mati. Orang-orang Arab pun memahami hal itu. Allah ingatkan kepada mereka. Makanya litunziru qauman yu'minuna, litunziru qauman yu'minuna, litunziru surat Yasin itu ayat 6, litunziru qauman ma unzira aba'uhum ghafilun. Untuk memberikan peringatan qauman ma unzira aba'uhum, kepada kaumnya yang ma unziru aba'uhum, yang bapak-bapak mereka belum mendapatkan peringatan. Fahum ghafilun, makanya mereka lalai. Allah ingatkan lagi dengan datangnya Al-Quran, dengan diutusnya Rasulullah. Tapi apa yang dilakukan oleh orang-orang Quraisy? Ya, mereka menolak kenabian Rasulullah dan mengingkari adanya hari kiamat. Ya. Kita masuk ke ayat selanjutnya. Saya ketemu lagi. Kita awali dari ayat yang 13.
Faedah nafikha fi suri nafkhatu wahidah, maka apabila sangkakala ditiup sekali tiup. Nah, ini dimaknai adalah sangkakala pertama. Sangkakala pertama di penjelasan Ibnu Katsir itu ada 3 kali tiupan. Pertama adalah tiupan ketika mulai kiamat. Ya, di sini ayat 13. Ya, ditiup sekali tiup. Itu mulai idza zulzilatil ardu zilzalaha atau yauma yakunu nasu kal farash mabsus wa takunu jibalu kal ihnil manfush. Terkait dengan kisah-kisah idza samaa'u syaqqat atau idza samaa'u fatarat wa idza al-kawakib intasarat di surat Al-Infitar takbir al-insyiqaq. Ya, bagaimana kejadian hari kiamat. Itu tiupan yang pertama. Allah malaikat apa? Israfil ya. Ya Israfil. Malaikat Israfil ketika meniupkan sangkakala pertama itu tanda hari kiamat. Kemudian sangkakala yang kedua adalah ketika mereka dihidupkan kembali. Dihidupkan kembali dari kematiannya. Bukan itu, dimatikan yang kemudian yang sangkakala ketiga mereka dihidupkan dan dikumpulkan di padang mahsyar. Seperti itu. Ini kejadian Al-Qari'ah. Wa humilatil ardu wal jibalu fadukkata dakkatan wahidah. Jadi angkatlah bumi dan gunung-gunung lalu dibenturkan keduanya sekali bentuk. Jadi ada huru hara. Maka tidaklah heran Ibnu Katsir itu sampai-sampai menuliskan terkait dengan kitab terkait hari kiamat. Judulnya hari huru hara kiamat. Ya, sampai sangat detailnya Allah menggambarkan terkait dengan hari kiamat. Allah sangat detail di berapa banyak surat ya. Dari surat Al-Qiyamah, Al-Ghasyiyah, Al-Haqqah, Al-Qari'ah, Az-Zalzalah, Al-Infitar, Al-Insyiqaq, At-Takwir. Di anaknya juga ada An-Nazil juga segala macam. Kemarin juga kita bahas di surat di surat Qalam. Allah mengingatkan hal itu. Ini orang-orang Quraisy itu bebal. Berbeda dengan orang Nasrani dan orang Yahudi. Mereka mengakui nanti ada hari kiamat. Ya. Kalau orang Arab itu mereka nggak tahu nanti ada. Udah seperti hanya binatang yang mati, ya sudah selesai. Ya. Paham? Ya. Dibenturkan. Nanti yang dimaksud dengan ini disebutkan di Ibnu Katsir yaitu bumi dibentangkan ya, seperti layaknya digelapkan kulit yang dijajakan di pasar bekas, lalu bumi diganti dengan bumi yang lain. Itu ada berbahas ya terkait pada masa itu bumi yang sekarang kita pijak atau bumi yang beda lagi. Itu dua pendapat pernah dibahas. Pada yang mengatakan juga bumi itu bumi yang hari kiamat itu yang bumi yang ada di Syam itu tanah yang ada di Syam. Nah ini perbedaan pendapat terkait apakah bumi ketika hari kiamat itu yang kita injak itu di bumi yang kita injak seperti ini atau diganti dengan bumi yang lain. Nah, kalau di sini juga bumi diganti dengan bumi lain. Ini pendapat kalau di sini pendapat yang mengatakan bahwa bumi diganti di bumi yang lain. Dan dibentangkan, nggak ada bukit, nggak ada lembah, semuanya rata. Ya. Mungkin kalau saya mengiranya bumi diganti bumi yang lain adalah karena bumi itu hancur. Kalau semesta kan hancur, kemudian Allah ganti dengan bumi itu seperti halnya kulit pasar bekas itu. Jadi orang-orang Quraisy, orang-orang Arab ya, dari berbagai penjuru Arab itu kalau ada yang namanya pasar bekas itu pasar tahunan. Mereka setiap tahun mereka ngumpul. Dari situlah mereka melakukan transaksi. Bukan hanya itu, ada namanya adu syair di antara para
penyair itu ada syair di fasilitas. Kemudian fayawma idzi waqa'atil waqi'ah. Nah, ini memperjelas ayat ke sebelumnya, ayat 14 ya. Ayat 13-14. Fayawma idzi waqa'atil waqi'ah. Maka pada hari itu terjadilah hari kiamat. Itu mulai ya. Tadi di sangkakala yang pertama itu. Hari kiamat mulai terjadi. Wa masyaqqatis samaa fa hiya yawma idin wahiyah. Dan terbelah langit karena langit pada hari itu menjadi lemah. Dasama masyaqqat ya. Di surat Al-Insyiqaq itu ya. Itu kan terbelah langitnya. Mengapa terbelah? Fa hiya yawma idin wahiyah. Karena langitnya udah lemah. Kita melihat langit adalah makhluk Allah yang sangat besar yang bisa kita lihat sekarang. Ya, kita nggak bisa melihat arsy-Nya, kita nggak bisa melihat langit. Tapi yang jelas makhluk Allah yang bisa kita lihat yang sangat besar adalah langit. Dan itu tidak ada penopangnya, tidak ada yang menjaganya, tidak ada apa sih celah, tidak ada kurang sedikit pun. Tapi nanti di hari kiamat menjadi lemah, makanya dia terbelah. Dan di sini di Pertegas terbelah mulai dari atas. Nah, itu ada 7 lapisan. Kemudian ada arsy. Nanti arsy akan dibahas lagi di ayat selanjutnya terkait dengan arsy ada umpal malak wala arjaiha di surah ayat berapa. Jadi kejadian di hari kiamat, langit itu udah mulai lemah. Bagaimana dengan isinya? Galaksi-galaksi kita tahu ada berapa miliar bintang, berapa miliar benda-benda lain, dan itu akan dihancurkan. Nah, ini udah mulai lemah. Kemudian wal malaku ala arjaiha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Dan malaikat berbaring ala arjaiha di atas penjuru apa langit. Wa yahmilu arsya rabbika, dan yahmilu ngangkat arsya rabbika. Ya, arsy-Nya Allah. Fawqahum yawma idzin thamaniyah. Nah, ada samanya, ada 8. Ada 8. Di sini nanti akan diperjelas apa 8 malaikat, apa 8 apa. Ya. Kalau menurut Ibnu Abbas, ya, di sini disebutkan yang pertama adalah mereka berada di bagian langit yang tidak lemah, yakni di semua ada yang potong saya, mohon maaf ya. Mereka di bagian lemah. Para malaikat ini, maaf ini kayaknya loncat saya ya. Tadi 15 ya. Waduh saya loncat ya. Masya Allah. Oh, seperti ada yang loncat saya ayatnya. Oh, ini ada pohon. Berada di bagian lain yang tidak lemah, yakni di semua pinggirannya. Jadi para malaikat ada di pinggiran langit. Wallahu a'lam maknanya apa. Karena di tafsir yang lain itu ada 8 malaikat, berada 8 malaikat. Sampai kan malaikat itu seperti apa ya? Menahan arsy Allah yang sangat besar sekali. Saking besarnya itu malaikat ini. Di sebuah hadis saya baca itu, jarak antara mata dengan matanya itu 100 tahun perjalanan. Mata antara kedua mata malaikatnya. Jadi ada 8 malaikat yang menyangga memegangi arsy, dan 1 malaikat yang jarak antara kedua matanya itu 100.000 tahun
perjalanan. Di hadis lain ada yang mengatakan juga antara kedua telinganya para malaikat itu jaraknya 700.000 tahun perjalanan. Jadi sangat besar sekali. Ya kita nggak berbayang. Matahari yang kita lihat itu apa yang besar. Ada di dekat matahari yang sangat jauh. Itu sekitar 850 tahun cahaya. Artinya kalau cahaya ditembakkan ke bintang itu atau bintang itu cahaya nyampe ke bumi itu butuh waktu 850 tahun baru nyampe ke bumi. 850 tahun. Berarti berapa tahun baru nyampe sekarang? Setelah 850 tahun. Itu bintang yang terdeteksi ya. Saya baca lagi di sebuah referensi ditemukan tempatnya Tuhan di seluruh tahun. Jaraknya itu miliaran tahun. Cahaya. Wah, itu gimana Allah. Tapi yang pasti ada arsy itu dipikul bisa dipegang oleh malaikat ada 8. Ada juga yang berpendapat bahwa bukan 8 malaikat tapi 8 barisan. Ya. Ada 8 saf malaikat yang memikul, yang membawa, yang menjaga arsy. Ya, kalau kita bicara arsy, langit, kemudian ada arsy, terus Allah. Dan Allah itu maha tinggi, irtifa. Tinggi itu bukan tinggi udah selesai. Irtifa naik terus, naik irtifa. Dan orang Arab itu paham terkait dengan ini arsy. Dan itu nanti kaitannya dengan makna istiwa. Mastawa ala arsy. Artinya itu istiwa itu salah satunya irtifa, meninggi terus. Jadi bukannya Allah membutuhkan makhluknya. Kalau kita memaknai Allah di atas arsy, itu nanti bisa kita secara akal berarti Allah membutuhkan makhluknya arsy. Tidak. Allah tidak membutuhkan makhluknya sedikit. Karena Allah itu meninggi terus. Meninggi, artinya tinggi terus. Bukan Allah bersandar kepada singgasana di atas arsy. Arsy Allah itu maha besar. Ya arsy pasti di bawahnya. Artinya lebih kecil dibandingkan Allah itu sendiri. Nah, ini terkait dengan arsy, malaikat yang menjaganya, yang memikulnya, yang menurut arsy Rabb. Kemudian ini kayaknya saya loncat memahami atau mungkin ke ini. Oh iya benar. Ayat 17 ya. Cara 18. Yauma ini untuk Allah itu ada tasbih khafiyah. Pada hari itu kamu dihadapkan pada Tuhanmu, tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi bagi Allah. Maksudnya adalah di sini di pasal disebutkan, yakni kalian akan dihadapkan kepada Tuhan yang mengetahui rahasia dan berbicara rahasia yang tiada sesuatu pun dari keadaanmu yang tersembunyi baginya. Bahkan dia mengetahui semua yang nyata dan semua yang tersembunyi dan semua rahasia serta yang terkandung di dalam hati. Jadi Allah Maha mengetahui. Allah Maha mengetahui apa yang ada dan itu akan dihisab semua. Ini ada sebuah hadis saya baca itu unik. Ada 3 tahap ya. Ketika kita dihisab. Allah ini hadisnya derajatnya apa? Cuma saya baca itu. Hari pertama adalah ketika kita dihisab kita membantah. Oh enggak, saya begini. Ya, berdebat dengan Allah. Ya. Kemudian hari kedua juga sama. Menolak semua tuduhan, semua hisab ya. Ya kayak kita. Nanti kenapa? Enggak, saya kenapa? Hari kedua sama. Nah, hari ketiga Allah langsung berikan ya, kita. Ada yang diberikan surat Al-Qadis 30 yang kita bahas. Allah berikan Al-Quran kitab kita secara baik-baik dari depan. Kemudian ada yang dilempar dari belakang. Udah, ketika hal itu terjadi, kita tidak bisa menolak. Jadi hari pertama perdebatan, hari kedua perdebatan, tapi Allah berikan bukti-buktinya.
sepertiganya Allah kasih kita. Nah, itu kita bisa apa dari ini di sebuah hadis yang sempat saya baca seperti itu yang hari kiamat. Jadi kita tidak bisa mengelak apapun yang kita lakukan. Dan subhanallah, saya pernah berpikir mengapa bisa direview semua kejadian kita. Ya. Saya berpikir terkait dengan otak, kemampuan otak. Saya pernah baca ya, karena terkait dengan keajaiban otak yang di sebuah pelatihan ya. Itu otak itu salah satunya adalah kehebatannya dia merekam semua yang pernah kita lihat, kita dengar. Dan itu ada neuron-neuronnya. Kalau kita lengkap dalam hari-hari itu. Dan itu tidak hilang. Makanya kita suka membuka ingatan kita waktu kecil. Itu karena pernah kita masukkan semuanya. Semua terekam di otak. Maka tidaklah susah bagi Allah untuk memutar semuanya. Karena diri kita itu sudah merekam semuanya di otak kita. Dan Allah tinggal buka aja chipnya. Buka otak kita, semua tergantung. Ya, kalau otak kita kan kita melihat aja per detik ya, per sekian detik sebelum 1 detik ya, kita lihat apa segala macam. Kita ngomong segala macam, kita bicara segala macam, otak kita semua. Ya, kita sadar. Kecuali orang yang nggak sadar, makanya orang nggak sadar itu nggak dihisap. Orang nggak sadar itu nggak dihisap. Orang pingsan itu nggak ada kewajiban sholat. Orang gila itu nggak dihisap. Udah ya. Orang gila, orang macam itu nggak dihisap Allah. Ya, karena nggak ada yang. Tapi ketika kita bangun dan arti kalau ini pendapat saya pribadi sih. Pokoknya subhanallah sang boleh sekali memutar segala apa yang pernah kita lakukan. Ya tinggal otaknya aja dibuka, dirunut tuh. Tiap lemari isinya apa selama hidupnya. Nah, itu terkait dengan ketika kita udah dijauh berkisah dan dihadapkan dan subhanallah kita di hadapan Allah itu privasi, gak ada yang melihat, gak ada yang menyaksikan, kita berdoa dengan Allah dihijab, artinya gak ada kan pada masyarakat kemudian dia berkisah, kita tidak dipertontonkan kepada semua orang, kita privasi dengan Allah berhadapan dengan Allah untuk diri. Yang pertama, Allah di kamu ini kita bantah. Yang kedua, di kamu ini buktinya ini kita bantah. Hari ketiga, dah ini kitabnya. Catatan amal kita. Ya, malaikat kita catat semuanya. Ya, udah kita tidak bisa mengulang lagi. Dan dia itulah kita ada 2 pilihan, senang dan sedih. Nah, yang satu bagaimana ada di sini. Nanti ada kesenangan ketika orang mendapatkan kita dari depan atau dari sebelah. Wa futihatis sama fakanat abwaba, dan bukalah langit maka terdapatlah beberapa pintu. Ini menurut Ibnu Abbas bahwa langit berlubang dan Allah setempat berada di atasnya. Jadi dibukanya beberapa pintu-pintu langit. Allah saya tidak banyak menjelaskan terkait dengan ini. Apakah nanti pintu-pintu itu untuk masuk atau bagaimana, saya tidak tahu. Ya. Yang jelas bahwa ya, di langit ada lubang-lubang ketika hari kiamat. Nah, ini bagian yang ketiganya di surat Al-Haqqah. Ya. Fa'amma man utiya kitabahu biyaminihi fayaqulu ha'uqra'u kitabiyah. Ya. Adapun orang-orang yang kita diberikan di tangan kanannya, kitabahu biyaminihi fayaqulu ha. Subhanallah. Ini ucapan orang yang mendapatkan kitab di sebelah kanan. Fayaqulu ha, dia mengatakan ha'uqra'u. Ini ambillah. Umqra'u kitabiyah. Bacalah kitabiyah. Kitab ini saking senangnya ketika dia setelah diadili oleh Allah keluar dari pengadilan mendapatkan kitabnya secara baik-baik dari depan atau dari kanan. Mereka sampai menunjukkan kepada orang-orang, bacalah.
kegembiraan yang karena kan ya pasti masuk surga dia, ahli surga. Beda nanti di bagian yang kedua keempatnya nih, ayat 25 sampai berapa ayat ke bawahnya itu terkait dengan kita baru biye bishimal ya, ketika kita dari sebelah kiri. Allah Subhanahu wa taala menceritakan perihal kebahagiaan yang diperoleh oleh orang-orang yang menerima kitab catatan amalnya dari sebelah kanannya di hari kiamat dan kegembiraan mereka dengan hal tersebut, bahwa karena kegembiraannya ia mengatakan kepada tiap orang yang dicukainya, ya, senang banget. Tidak ada kegembiraan ya, ketika dia berhisab kecuali mendapatkan kita amal catatan amal kita dari kanan atau dari depan. Ya, sampai ini Allah perinci sekali. Sampai orang-orang ya Allah, ini kan berarti detail. Allah menceritakan detailnya bagaimana ketika ya, dia berhisab. Orang ini baca nih. Ya, seperti orang sombong, tapi di akhir udah gak ada kata sombong, gak ada kata sombong, udah beda alam terkait dengan yaumul hisab. Kemudian ayat 20. Inni zanantu anni mulaqin hisabiyah. Sesungguhnya aku yakin bahwa sesungguhnya aku akan memenuhi hisab terhadap diriku. Ya. Maksudnya adalah jadi sesungguhnya aku ketika di dunia meyakini bahwa ini pasti akan terjadi semangat yang disebut di firman yang alladzi yazununa annahum mulaqu rabbih. Ya. Ini menegaskan bahwa ya, ketika orang-orang yang hidup di dunia mengimani bahwa ada hari penghisaban ya. Penghisaban ya. Berbeda dengan orang Quraisy, nggak ada, mereka tidak ngomong hari kiamat saja, nggak beriman, apalagi hari hisab. Kalau kita berbicara terkait dengan hari kiamat, berarti nanti ada penghisaban. Kalau ada penghisaban, berarti nanti ada balasan. Kalau ada balasan, berarti kita harus mempersiapkan diri untuk bagaimana di hari penghisaban. Ini zona Tuhan. Ya. Kita yakin bahwa saya akan menemui Allah untuk dihisab. Ya. Ini sih orang-orang yang beriman. Makanya nanti terkait dengan amal. Ya, kalau kita mengimani terkait hari kiamat, ya, makanya subhanallah di beberapa hadis itu sering keluar, sering diawali. Man amana billahi wal yawmil akhir. Man amana billahi wal yawmil akhir. Sering diawali dengan barang siapa beriman dan hari akhir. Sedangkan iman pada Allah itu yang pertama, hari akhir yang terakhir ya, iman terakhir. Ketika kita mengimani hal itu, kita bersiap-siap. Jangan-jangan orang-orang yang melakukan dosa, maksiat, orang-orang kafir yang mereka mengingkari keesaan Allah, ya, mereka tidak beriman terkait dengan hari akhir. Kenapa kita harus sholat, zakat segala macam? Ngapain kita capek-capek bangun, subuh, ngantuk, enakan tidur? Karena kita tahu bahwa nanti akan kita hisab. Ada amal yang ditulis di sebelah kanan sebelah kiri. Ada rekaman yang Allah nanti tunjukkan. Pada hari ini tanggal 26 di Masjid Al-Madinah, kita sholat bersama-sama berjamaah. Kemudian dilanjutkan dengan belajar. Itu ada amalan. Karena kita yakin bahwa nanti itu ahli hisab. Ya, berbeda dengan orang Quraisy, mereka tidak beriman. Mereka hanya mengakui bahwa ketika sudah mati sudah selesai, seperti hanya lain binatang. Nah, ketika kita beriman terkait hari akhir, berarti nanti ada pembalasan. Kalau sikap kita, amalan-amalan kita buruk, nanti balasannya buruk. Ketika semua tentang yang sama. Jangan-jangan orang-orang yang belum sadar dengan sholatnya, itu mereka perlu kita ingatkan terkait hari penghisaban, hari akhir aja. Ada batasnya. Wah, hari kiamat kan masih kita nggak tahu kapan. Kan ada kiamat kita pribadi sendiri-sendiri. Kalau kiamat pribadi sendiri-sendiri kan kita sebenarnya melangkah menuju kematian kita. Setiap kita melangkah itu sebenarnya menuju kematian kita. Apakah langkah kita dari masjid itu langkah terakhir,
apakah nanti siang atau nanti sore atau 2 tahun, langkah-langkah itu sebenarnya menuju kematian kita. Kita Allah takdirkan meninggalnya di mana, dan ya kita akan Allah tunjukkan jalannya itu menuju ke kematian itu. Atau mungkin di kamar gitu kan banyak orang meninggal di kamar. Ya mungkin itulah langkah terakhir, masuk ke kamar, tidur, atau meninggal. Gitu. Atau lagi langkah ke masjid yang kemarin viral ya di daerah Depok itu, di daerah BC itu mana seorang imam subuh yang di sujud terakhir meninggal. Kemudian itu langkah terakhir. Ketika kita meyakini bahwa ada kiamat, ada pengisapan, ada, kita pasti akan menjaga amal-amal kita semua. Kemudian ini diperjelaskan di surat Al-Baqarah, alladzina yazununa annahum mulaqu rabbihim, orang-orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan. Semua manusia akan dihisab menemui Tuhan. Orang kafir kamu kufur terhadap. Kalau orang kafir lebih ingin lagi, jangan ada Tuhan, Tuhan. Kalau kita kan istilahnya berkenal ya. Kalau orang kafir kan tidak kenal dengan Tuhan. Maka mereka akan mencari Tuhan-Tuhan mereka yang disembah, ada berhadapannya dengan kalau mereka saling berbantah-bantahan di antara mereka, gara-gara kamu segala macam, puluhan nanti hari yang berhisab. Orang muslim sudah tahu ya, Tuhannya siapa? Allah. Nah kita, ketika kita meyakini amal kita nanti akan berhadapan Allah, itulah waktu di mana kita akan dihisab. Orang yang meyakini bahwa mereka akan menemui Tuhan, dan kita semua akan menemui. Tuhannya gimana ya? Ya Allah, kita di sini di dunia itu tidak tahu. Nah, bagaimana nanti di akhirat bisa tahu? Ya beda alam lagi, beda alam. Kemudian fahuwa fi 'ishatin radiyah, maka orang itu berada dalam kehidupan yang diridhoi, masyaallah. Itu orang yang diridhoi. Yang tadi ya, bahwa orang yang meyakini wa inni zanantu anni mulaqin hisab, orang yakin bahwa akan dihisab, itu Allah hidup pada mereka. Ketika kita mengetahui akan dihisab, kita akan melakukan amalan kebaikan, amalan soleh, dan itu Allah hidup kepada orang-orang seperti itu. Kemudian akan Allah berikan di jannatin 'aliyah. Allah beri balasan. Yang pertamanya tadinya dihisab selama 3 kali penghisaban, kemudian Allah berikan kitabnya dari sebelah kanan, kita bahu biyamin. Kemudian dia berbicara kepada orang-orang, kita bagus. Nah, karena dia berpikir di dunia nanti akan seperti ini, makanya dia melakukan kebaikan. Allah hidup kepada mereka, karena Allah nanti berikan balasan di jannatin 'aliyah. Allah beri jannatin 'aliyah. Nah ini balasannya. Gambar salah satu gambaran surga, gedung-gedungnya tinggi, bidadarinya cantik, tinggal penuh dengan kenikmatan, berbagai amalan itu bidadari kalau bidadari cantik. Bagaimana dari istri kita? Jadi apa nih? Kita kalah sama bidadari gitu kan. Ada sebuah buku saya pun begini. Saya lupa hadisnya, tapi buku ini sepertinya terinspirasi dengan sebuah hadis. Buku ini tuh judulnya sangat unik, bikin perempuan itu apa ya, istilahnya spesies apa gitu ya. Bidadari pun cemburu. Judulnya Bidadari pun cemburu. Ternyata cemburu kepada siapa? Cemburu kepada seorang perempuan yang bisa menjaga dirinya. Semua bidadari sampai cemburu, karena dia akan lebih cantik daripada para bidadari. Artinya apa? Kalau kita ketemu istri kita di surga, itu berarti lebih cantik daripada bidadari. Dan bidadari itu hanya tambahan aja, ya kan? Seperti halnya kalau makan kita masih kurang, ya masih kurang, atau pengen rasa yang lain, wah ini sate udah, kayaknya saya rasa dulu, saya asam dulu ini, ya. Padahal ini paling enak sayur asam. Dia senang banget, cuma kan gak mungkin setiap hari dia asam dulu ya. Ada sate dan sate, ya. Padahal dia suka sayur asam. Makan paling cepat sayur asam pakai sambal terasi, ikan asin. Kemudian di sebelah banyak ada ayam,
dimakan. Dan kan nggak ada kenyangnya. Terus istilahnya gitu, nggak ada kenyangnya. Itulah itu bidadari. Banyak ada sebuah aku pernah ada yang dengar kali ya, orang yang memelihara jenggot ya dibeli apa 60-an bidadari gitu. 60 bidadari ya. Saya sempat diskusi dengan anak-anak sekolah ya. Oh sudah enak banget ya, mudah-mudahan bagaimana disebut tadi ini kan. Jadi saya ceritakan itu terkait dengan bidadari pencemburu. Kalau nggak ada jenggot gimana? Dipelihara ya, dipelihara jenggotnya. Jawabannya cuma satu ya, dipelihara. Saya juga dikit sih. Nah, dipelihara. Oh lebih hadis saya pernah baca aja, baca dari seorang ini sambil seorang muslim 60 bidadari. Ini kelima tidak berbeda atas apa? Ini zona Tuhan dimulai kini atas ya, keyakinan bahwa nanti ada hari penghisap. Kemudian ini dua ayat lagi selanjutnya. Kutufuha daniyah. Ya, buah-buah yang dekat di surat Al-Ghasyiyah juga disebutkan penanya terkait dengan buah-buahnya itu kayak seperti mendekat ya. Artinya buah-buahnya itu mudah untuk dipetik. Kalau di Bekasi itu sebutkan bahwa sampai kita sambil tiduran aja buah itu seperti nyamperin, mudah dipetik. Ya, di sini ya. Di atas tempat tidur dalam keadaan berbaring. Ini dari Bekasi sendiri. Ya. Terus subhanallah, itu hadar. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Makan dan pada ayat dikatakan minumlah dengan sedap disebabkan amal yang telah kamu kerjakan pada hari-hari telah. Kulu washrabu hani'an bima aslaftum fil ayyamil khaliyah. Hari-hari yang pernah kita lakukan di dunia ini selama umur kita. Sepanjang umur kita, kebaikan-kebaikan dibalas oleh Allah kebaikan. Nah ini masih ngomongin terkait dengan surga. Nanti di bagian yang keempat ya, itu terkait dengan kitabahu bishimali fayaquluha qara'u kitabiyah. Ya, bagaimana sikap orang-orang ketika di hadapan Allah kemudian diberikan kitabnya bishimali dari sebelah kiri. Fayaquluha qara'u kitabiyah. Jika mengatakan kecelakaan. Nah, itu nanti di pertemuan selanjutnya di yang ke ayat 25 sampai 33 atau berapa saya lupa itu di bagian keempatnya. Wallahu a'lam bishawab. Itu yang bisa saya sampaikan. Selanjutnya saya kembalikan ke MC apakah Sobro atau nanti tanya jawab. Tafadhol. Ya alhamdulillahirrahmanirrahim. Demikian tadi paparan tausiah dari guru kita Bapak Ustaz Dalaman terkait hari kiamat dan di dalamnya ada penghisapan. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan di pagi hari ini merupakan bisa menjadi saksi nanti di yaumil hisab nanti bahwa pagi hari ini kita melakukan kebaikan dan diberikan kabar yang bahagia untuk kita semua. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Baik, sebelum ditutup barangkali ada pertanyaan atau tambahan, silakan barangkali bapak-bapak. Ustaz saya mau bertanya. Ya, silakan Pak Sur. Dari tadi ditanya Pak. Iya. Pak, Allah itu di mana sih? Kalau secara Allah itu ada gak ayat yang menyatakan Allah itu di mana? Nah, kita kan jawabnya jadi bingung Pak Ustaz. Maksudnya ini tahu di mana ya? Ada yang bilang katanya di langit 7. Iya. Nah, ada yang bilang dekat dengan nadi dan tenggorokan. Iya. Itu makanya kita penjelasannya. Iya betul. Summa stawa 'alal 'arsy, itu banyak sekali ayatnya. Makanya ada seorang Badawiyah. Allah. Nunjuk tangan di mana Allah? Dia cuma nunjuk di langit, sudah di atas. Ada
Dan Allah itu summastawa beristiwa di atas arsy. Arsy bagaimana? Allah tadi aja dipikul sama 8 malaikat Allah. Dia banget sekali. Ya. Dan Allah itu bukan berarti beristiwa itu membutuhkan tempat. Ini kalau orang dulu kan butuh kursi. Surat kursi itu masih kursi itu, ya kan? Di kursi bukan Allah itu membutuhkan tempat duduk atau tidak. Bukan. Lo itu kan apa istilahnya? Di atas berarti kan tidak semuanya di atas itu nempel. Kalau kita bicara logika kan, biasanya kan ada orang-orang yang berbicara terkait dengan bagaimana masuk akal logika. Di langit kita itu ada tempatnya, ya kan? Langit itu kan kayak ngambang ya. Orang makhluk yang bisa kita lihat aja bisa ada tanpa ada tempat. Bagaimana dengan Allah yang menciptakan itu kan? Istiwa orang Arab itu paham sekali karena mereka sangat bahasa mereka. Salah satu istiwa itu banyak maknanya. Ada berapa arti? Istiwa itu artinya irtifa, meninggi. Allah itu meninggi, paling tinggi. Tidak ada yang lebih tinggi daripada Allah. Dan Allah Maha Besar, dan tidak ada yang lebih besar daripada Allah. Ya, itu aja. Makanya ada yang tanya berbagi, Allah udah diciptakan Allah. Orang Badui yang mungkin belum kenal Islam secara, karena fitrah manusia kita harus diberi iman kepada Allah. Kita berdoa, kita berminta Tuhan terkait dengan lebih dekat dari Tuhan tadi. Allah itu dekat, itu kaitannya dengan sifat Allah. Allah itu dekat, qarib. Seperti Islam bagus naik qarib, Allah dekat. Itu yang ketiga terkait nanti ada kaitannya dengan apa? Saya lupa dengan ada 3 hal yang saya sampaikan tadi. Satunya lupa yang terakhir. Ini itu. Mungkin bisa dipahami ya, Pak. Jadi gini jawabannya gampang. Ya betul. Allah gimana sih Pak? Iya. Nah, kita kan kalau ini kan bukan Iya betul. Ya demikian tadi ya. Ada yang mentakwilkan itu yang ketiga, terutama orang-orang Asy'ari. Dia Asy'ari Maturidi itu mentakwilkan istiwa itu istaula, menguasai. Istaula. Tapi ini dibantah lagi. Nah, karena istaula itu apa sih bahasanya? Mungkin bukan terkait dengan zatnya, tapi terkait dengan sifatnya, menguasai. Karena orang Arab itu udah paham sekali istiwa, udah mereka tahu dengan mana istiwa. Bukan mewakili makna istaula. Nah ini perdebatan akidah. Nanti lainnya dengan perdebatan akidah, debatable antara orang-orang Asy'ari Maturidi, kemudian orang bahasanya kita Ahlus Sunnah maksudnya yang minimal 4 imam mazhab. Karena 4 imam mazhab itu berbeda sekali, bukan berbeda sekali. Terkait akidah itu dengan makna istiwa itu berbeda. 4 imam mazhab itu mereka tidak mempersoalkan terkait dengan istiwa itu. Ya, tidak seperti orang-orang yang berpikir bahwa Allah itu istawa menguasai. Betul istawa menguasai, tapi makna istiwa itu bukan itu. Gitu. Oh ya saya berikan. Nanti kaitannya dengan di mana Allah ini ketika saya berdebat dengan orang kecil. Ya. Kalau Allah itu bagaimana dengan Allah ketika turun ke langit bumi? Langit bumi kan sepertiga malam terakhir. Allah turun di sini. Ini malam tadi ya 2 jam malam. Lah, tadi sore masih siang. Lah, bumi kan selalu bergerak dan bisa aja. Nah itu kita kembalikan maknanya kepada Allah. Turun. Orang Arab tahu turun ya turun, udah selesai. Tidak persoalan turun. Nanti di belahan bumi ini turun. Nanti sebentar lagi turun lagi. Apakah Allah turun ke sana? Allah mana? Kita tidak tahu. Tapi yang jelas Allah beritakan di situ. Yang ini sebuah hadis.
kita kan diminta bermunajat seperti kapan saya karena Allah turun ke langit, udah selesai. Ada macam, wah nanti kalau seperti itu berarti Allah turun ke langit bumi. Terus bagaimana dengan yang bidang yang lain? Selain Allah, kapan Allah naiknya? Allah akan naik turun terus. Nah, itu nanti itu pusing sendiri. Kita pusing sendiri. Ini karena terkait dengan akal. Orang kecil kan biasanya mengedepankan akal. Mengedepankan akal. Nah, sedangkan akal itu digunakan dalam agama itu boleh. Tapi nanti ada posisi tertentu. Yang pertama sumber agama kita pertama jelas itu Al-Quran, kemudian hadis. Nah, segala macam yang di bawahnya itu menggunakan akal. Ada ijtihad dan para ijtihad kias segala macam itu akal mulai dimunculkan seperti itu. Ya, mungkin saya paham. Ya, baik. Ada tambahan Pak Ustaz? Ya. Mungkin Pak Ustaz ada tambahan? Enggak ada. Ada. Pak Ustaz dari sana. Iya, Cukup. Baik. Ya, demikian tadi tolong pada pagi ini mudah-mudahan bisa menambah keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, mari kita tutup bersama-sama dengan bacaan hamdalah dan majelis. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanallah Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.